Oke, hola Diablos, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali pada kelompok kita. Ya, mari kita saksikan beberapa video yang kita tampilkan dalam beberapa waktu menit ke depan. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai media sosial marketing, yang mana topik kali ini sangat relevan untuk kalangan anak muda atau Gen Z. Oke. Mari kita saksikan beberapa penjelasan dari rekan-rekan kita di sini. Oke teman-teman, sebelum itu alangkah baiknya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Ahmad Fauzan, peranakan dari Garam Grosok. Kemudian Abdul Wasil, peranakan dari Tapai Tamanan. Dan selanjutnya adalah Ahmad Samsul Ma'arif, peranakan dari Blasteran Amerika. Dan yang terakhir adalah Ahmad Faris, peranakan dari Mutan Purba. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sosial media marketing. Sosial media marketing adalah sebuah pendekatan pemasaran yang memanfaatkan platform-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek setiap tahunnya. Tak hanya itu saja, keuntungan dari sosial media marketing juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh channel lain untuk promosi, yaitu menjangkau konsumen dengan lebih personal. Nah, adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Susan Gunelius, sosial media marketing adalah bentuk dari direct marketing ataupun indirect marketing yang digunakan untuk membangun kesadaran, pengakuan, dan daya ingat dengan menggunakan tools dari website sosial seperti blogging, microblogging, social networking, social bookworking. Menurut Tamar Weinbrand, sosial media marketing adalah proses yang mendorong individu untuk melakukan pemasaran produk atau jasa melalui situs, website, atau layanan saluran pemasaran online. Yang terakhir, menurut Trend L210, sosial media marketing adalah bentuk promosi secara online yang menggunakan latar budaya dari komunitas sosial. Baik, selanjutnya yaitu strategi sosial media marketing. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu lakukan riset audiens dengan benar. Riset audiens ini penting untuk dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk mengenali siapa konsumen Anda dan bagaimana karakteristik mereka. Di sini sebagai contoh untuk produk dengan target pasar anak muda dan dewasa, promosi lewat media sosial adalah yang paling potensial. Faktanya pengguna media sosial paling banyak adalah di usia 18 sampai 34 tahun. Yang kedua itu strategi tentukan tujuan pemasaran dengan jelas. Setiap pemasaran tentu bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk, namun media sosial tidak bisa digunakan untuk mengenjot penjualan secara langsung. Strategi sosial media marketing yang paling efektif adalah untuk menciptakan brand awareness terlebih dahulu. Jadikan itu sebagai tujuan pemasaran Anda, karena akses ke media sosial mencapai 3 jam setiap harinya. Maka semakin sering brand Anda dilihat orang lain, akan semakin besar brand awareness yang bisa didapatkan. Strategi yang ketiga yaitu gunakan metrik yang dapat diukur. Tanpa menggunakan angka yang jelas, upaya Anda tidak dapat diukur keberhasilannya. Padahal digital marketing melalui media sosial memungkinkan hal itu dilakukan. Nah, salah satu formula yang bisa digunakan untuk membuat dan mengukur metrik adalah SMART yang dipopulerkan oleh HubSpot. SMART adalah formula yang terdiri atas spesifik, measurable, dan tim bot. Artinya buatlah sebuah target pencapaian dengan waktu tertentu.
Dan strategi yang terakhir yaitu pelajari kompetitor. Jangan ragu untuk mengamati upaya promosi yang dilakukan kompetitor Anda. Untuk melakukannya, Anda perlu tahu dulu siapa kompetitor Anda dan apa yang harus diamati. Umumnya, kompetitor Anda dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kompetitor langsung, yaitu kompetitor yang menjual produk yang sama dengan Anda dan menargetkan pengguna media sosial yang sama dalam promosinya. Yang kedua itu kompetitor tidak langsung, yaitu kompetitor yang menjual produk yang berbeda tapi masih satu jenis usaha dengan Anda dan menargetkan pengguna media sosial yang sama dalam promosinya. Yang ketiga itu kompetitor potensial, kompetitor yang menjual produk yang berbeda dengan Anda tapi bisa saja mengaitkan calon konsumen Anda membeli produk mereka. Setelah mengetahui kompetitor, beberapa hal yang perlu diamati. Yang pertama itu platform media sosial apa yang digunakan dan bagaimana pelaksananya. Lalu lakukanlah analisis apakah argumennya baik. Jika mereka belum berhasil di platform tertentu, artinya ada kesempatan untuk menggunakan platform yang sama, tapi dengan program promosi yang lebih baik. Yang kedua itu konten promosi dan hashtag apa yang digunakan. Jika Anda melihat konten dan hashtag kompetitor tidak berhasil, Anda bisa mempelajari kekurangannya dan menciptakan konten yang lebih baik. Sebaliknya, apabila konten mereka berhasil, gunakan idenya dan ciptakan konten lain yang unik. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk materi poin yang selanjutnya, yaitu tentang manfaat sosial media marketing. Jadi di sini ada beberapa manfaat yang diciptakan dari sosial media marketing, yang mana dari marketing ini sangatlah beragam dan dapat memberikan dampak yang begitu positif, begitu berpengaruh terhadap bisnis yang kita jalani. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah meningkatkan interaksi. Jadi di sini apa sih meningkatkan interaksi itu? Nah, perlu kita ketahui interaksi di sini adalah sosial media marketing memungkinkan sebuah brand untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan juga calon pelanggan. Nah, interaksi ini meliputi merespon komentar, kemudian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua di sini adalah meningkatkan traffic web. Nah, sosial media dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan traffic web. Nah, caranya itu dengan mengarahkan audiens di media sosial ke web untuk melihat lebih detail produk yang kita miliki dan kemudian melakukan pembelian dan sebagainya. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, yaitu targeting lebih tepat. Jadi di sini pembahasannya mengenai targeting yang harus dituju lebih tepat. Nah, platform media sosial tentunya menyediakan fitur yang begitu canggih. Apalagi di sini kita sudah menghadapi atau menduduki di mana digital sangat begitu pesat perkembangannya. Nah, dari fitur ini yang canggih ini dapat menargetkan audiens yang tepat. Ini memungkinkan kita untuk mengatur iklan agar tampil hanya kepada orang-orang dengan minat, demografi atau perilaku tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan penggunaan sosial media marketing. Nah, pemanfaatan sosial media marketing yang tepat tentu saja dapat membantu para pebisnis meningkatkan keuntungan mereka. Berikut beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan sosial media marketing sebagai sarana untuk memasarkan produk. Nah, untuk yang pertama itu efisiensi biaya. Penggunaan iklan berbayar memang diperlukan saat mempromosikan bisnis. Pada konteks ini,
Pebisnis dapat menghemat biaya besar-besaran dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform pemasaran menggunakan fitur organik seperti postingan, story, dan berbagai postingan tanpa biaya tambahan. Terus, untuk yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Konsistensi dalam memposting konten yang menarik dapat terus mengingatkan pelanggan akan merek dagang melalui ciri khas seperti logo. Aktivitas ini yang kedua ada meningkatkan kesadaran merek. Konsistensi dalam memposting konten yang menarik dapat terus meningkatkan pelanggan akan merek dagang melalui ciri khas. Salah, Dek. Untuk yang kedua adalah meningkatkan kesadaran merek. Konsistensi dalam memposting konten yang menarik dapat terus mengingatkan pelanggan akan merek dagang melalui ciri khas seperti logo. Nah, aktivitas yang teratur dan relevan di media sosial dapat membantu membangunkan citra merek yang kuat dan memperluas jangkauan pelanggan potensial. Selanjutnya, yang ketiga, menarik perhatian pelanggan baru. Konten yang menarik dan kreatif dapat juga menarik perhatian pelanggan baru. Melalui media sosial, bisnis dapat menampilkan produk atau layanan mereka dengan cara menarik dan memikat, sehingga meningkatkan kemungkinan menarik pelanggan baru. Terus yang keempat, mempertahankan minat pelanggan yang setia. Selain menarik pelanggan baru, sosial media marketing juga memungkinkan bisnis untuk mempertahankan minat pelanggan yang sudah ada. Pebisnis dapat menjaga minat dan keterlibatan pelanggan terhadap merek mereka dengan terus menyajikan konten yang relevan. Yang kelima, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Interaksi aktif dengan pelanggan melalui komentar, pesan, dan tanggapan atas umpan balik membantu memperkuat hubungan antara merek dan konsumen. Hal ini juga dapat memperkuat loyalitas pelanggan terhadap produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Yang terakhir yaitu tujuan sosial media marketing. Tujuan dari sosial media marketing dapat bervariasi tergantung pada tujuan bisnis yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari sosial media marketing. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran. Salah satu tujuan utama dari sosial media marketing adalah membangun dan meningkatkan kesadaran. Kesadaran dapat ditingkatkan dengan mempublikasikan konten yang relevan, menarik, dan bermanfaat bagi target market. Yang kedua yaitu meningkatkan konversi dan penjualan. Sosial media marketing bertujuan untuk menghasilkan konversi yang mengarah pada peningkatan penjualan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan iklan yang tepat sasaran, mengoptimalkan halaman produk, dan menyediakan tautan langsung ke halaman pembelian. Dan yang terakhir yaitu membangun komunitas dan loyalitas pelanggan. Sosial media marketing memungkinkan brand untuk membangun komunitas yang kuat. Caranya adalah dengan berbagi konten yang relevan dan bermanfaat. Hal ini akan menarik followers loyal, engagement tinggi, dan meningkatkan retensi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam pemaparan materi dari kami, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang sakit hati, mohon jangan salahkan kami, salahkanlah mantan Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.